Baik, kita pelajari materi tentang Perang Aceh tahun 1873 sampai dengan 1912. Perang Aceh ini melibatkan antara Belanda melawan Kesultanan Aceh. Kenapa perang ini bisa terjadi? Pertama, karena letak strategis wilayah Aceh yang sangat-sangat menguntungkan. Yang kedua adalah sumber daya alam Aceh itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dan di zaman tersebut, Aceh merupakan wilayah yang belum dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Nah, di latar belakang yang lain nanti ada dua peristiwa penting yang menandai legalnya Belanda untuk menguasai wilayah Aceh. Yang pertama adalah adanya Traktat London tahun 1824, yaitu perjanjian antara Inggris dan Belanda yang membagi wilayah pengaruh di Nusantara. Itu Belanda mengakui kedaulatan Aceh dan berjanji tidak akan mengganggunya. Sebagai gantinya, nanti Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan Belanda nanti menyerahkan Malaka kepada Inggris. Nah, perjanjian Traktat London ini nanti berlaku sampai dengan 1871. Nah, karena di tahun 1871 secara resmi perjanjiannya nanti batal dengan adanya Traktat Sumatera. Dari Traktat Sumatera ini, Inggris mengakui hak Belanda untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah di Sumatera, nanti termasuk juga Aceh. Jadi ketika Traktat London, Belanda harus mengakui kedaulatan Aceh. Ketika Traktat Sumatera, Belanda boleh untuk menguasai Aceh. Nah, jadi ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan sebagai alasan Belanda untuk menyerang Aceh. Karena sebelum-sebelumnya Belanda itu tidak bisa masuk ke Aceh karena ada Traktat London. Nah, maka di tahun 1873 Belanda melakukan penyerangannya yang pertama di bawah kepemimpinan Jenderal Kohler. Tapi nanti penyerangan yang pertama ini gagal. Jenderal Kohler nanti harus gugur. Nah, penyerangan kedua nanti dilakukan ke Istana Sultan dan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, di dalam penyerangan ini di tahun 1874 memaksa Sultan Mahmud Shah gugur dan kemudian nanti diganti oleh Muhammad Daud Shah. Nah, pada periode berikutnya Belanda nanti menerapkan yang namanya Benteng Stelsel, yaitu menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya berhasil dikalahkan untuk membatasi ruang pergerakan dari Aceh. Nah, sementara Aceh nanti menganggap peperangan melawan Belanda itu adalah jihad fisabilillah, perang untuk mempertahankan Islam melawan kaum kafir. Nah, peperangan antara tahun 1873 sampai dengan 1896 itu tak kunjung menghasilkan akhir peperangan. Karena Aceh masih gigih mempertahankan wilayahnya. Nah, kemudian Belanda nanti mengirim seorang tokoh namanya Snoeckhoorn, seorang tokoh orientalis yang diminta untuk meneliti kira-kira Aceh ini rahasianya apa? Kok bisa mempertahankan wilayahnya secara gigih? Nah, maka setelah adanya penelitian, beliau nanti menguasai bahasa Arab juga, kemudian meneliti sosiologi di Aceh, dan beliau pada akhirnya mengusulkan kepada Belanda untuk memisahkan antara ule balang dengan ulama, yaitu strategi pecah belah atau divide et impera. Siapa itu ule balang? Ule balang itu merupakan golongan bangsawan atau kepala daerah yang jika mau bekerja sama dengan Belanda, maka akan diberikan jabatan atau imbalan. Sedangkan ulama berarti itu adalah pemimpin keagamaan yang menyerukan perang fisabilillah.
Nah, dengan memisahkan antara Ule Balang dan ulama, harapannya maka akan memperkeruh dari suasana internal dari Aceh sendiri. Nah, sehingga dengan ketidakadanya satuan antara bangsawan dan ulama, maka Belanda akan mudah untuk menyerang Aceh. Nah, maka setelah adanya ide ini, nanti ekspedisi berikutnya di tahun 1898 sampai dengan 1904 di bawah kepemimpinan Jenderal Van Hout, Belanda itu melakukan penyerangan militer secara besar-besaran. Van Hout nanti mengerahkan pasukan Marsose, yaitu pasukan gerak cepat yang dibentuk untuk memburu ulama dan pejuang di pedalaman. Nah, dari penyerangan ini nanti berhasil mengalahkan beberapa tokoh seperti misalnya Teungku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Panglima Polim, Teungku Cik Ditiro, dan lain sebagainya. Nah, dengan gugurnya para tokoh tadi, itu menyebabkan perlawanan Aceh menjadi kendor. Sehingga nanti tahun 1912, tokoh-tokoh pejuang itu banyak yang berguguran, maka Kesultanan Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Nah, dengan dikuasainya Aceh oleh Belanda, nanti lengkaplah sudah puzzle kekuasaan Belanda di Nusantara. Karena Aceh merupakan salah satu wilayah yang paling akhir dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda nanti sukses menerapkan keinginannya, yaitu menerapkan konsep Pax Neerlandica, yaitu sebuah konsep yang menyatukan seluruh wilayah jajahan di Nusantara di bawah kekuasaan Belanda. Baik, demikian materi tentang Perang Aceh.